Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 dengan makul data warehouse akan menjelaskan kasus diare pada balita dengan menggunakan metode algoritma CK5. Anggota kelompok kami ada Fatulang. Yang pertama ada Power Mati dengan NIM 19236095. Selanjutnya ada Malvia Raditya dengan NIM 19236997. Selanjutnya Nurul Al-Tidak dengan NIM 1923 101, dan saya sendiri Fatkari Mahmud Putra dengan NIM 1923 100. Materi yang kita bawa ada belakang dan rumus salah, selanjutnya tujuan dan manfaat, selanjutnya visualisasi data, dan pengujian data, akhir kesimpulan. Latar belakang dan rumusan masalah. Penyakit diare pada saat ini masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia serta menjadi masalah kesehatan masyarakat, walaupun secara umum angka kesehatan masih menjadi kondisi yang biasa dan kematian diare yang dilaporkan oleh sarana pelayanan dan kader kesehatan mengalami penurunan. Namun penyakit diare masih sering menimbulkan KLB atau kejadian luar biasa yang cukup banyak, bahkan menimbulkan kematian. Yang pertama, apakah faktor infeksi menjadi penyebab utama diare pada balita? Yang kedua, apakah implementasi praktek pencegahan penyakit pada diare tersebut? Tujuan menerapkan metode algoritma C45 dalam menganalisa penyakit diare pada balita, mengetahui gambaran asupan gizi pada balita yang mengalami diare pada balita. Manfaat bagi penulis untuk memenuhi kewajiban syarat kelulusan mata kuliah data warehouse dan business intelligence. Di sini ada yang namanya validasi data. Tabel pertama itu ada akurasi 100%. Pada bagian terbanyak berisi 4, terus sedikit 0. Di bagian plat sedikit, terus banyak 0, dan terus sedikit 4. Dan di tabel bawah ada performa vektor, sama seperti tabel di atas. Simpulan dari semua ini, diare merupakan suatu penyakit menular yang sering terjadi, terutama pada anak-anak. Penyakit ini termasuk penyakit yang masih menjadi masalah besar dalam global, karena jika tidak teratasi maka akan berdampak pada status gizi, serta dampak yang lebih buruk adalah kematian akibat kekurangan cairan atau dehidrasi yang sangat berat. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka yang dapat disimpulkan adalah yang pertama, penerapan metode algoritma C4.5 pada sistem pakar diagnosa penyakit diare pada balita dapat membantu menentukan data pasien. Yang kedua yaitu metode algoritma C4.5 pada sistem pakar diagnosa penyakit diare pada balita menghasilkan nilai akurasi 100%.